Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang belum sarapan? Baik, Pak. Sudah semua? Sudah. Padahal saya baru mau traktir untuk sarapan. Oh, belum Oke. baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta Anda untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjut di materi kita hari ini, saya ingin mengetahui kehadiran dari anak-anak sekalian. Jadi saya panggil absennya ya. Rian, Adik, Pak. Asmiranda. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Itu mengingatkan kita pada siapa ya? Pakai topi, pakai ya, detektif. Conan. Apa yang sedang dia periksa? Apa ya? Iya, hari ini kita akan mencoba menjadi detektif. Detektif apa itu? Detektif digital. Nah, kita akan mengkaji informasi yang ada di media sosial secara kritis. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari hari ini. Siapa di sini yang pernah terima pesan yang begitu heboh di WA-nya? Ya, silakan. Bumi itu datar. Oke. Nah, kalau dapat berita seperti itu, bagaimana caranya kalian tahu bahwa berita ini palsu atau bohong sebelum diteruskan ke orang lain? Bagaimana caranya kalian tahu? Kelompok 3. Saya mencari di Google. Mencari di Google. Ada yang lain? Ya, silakan. Diperiksa siapa? Kira-kira dari dua postingan ini yang mana yang benar dan apa alasannya? Coba diperhatikan dulu. Silakan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita mengidentifikasi ciri-ciri hoax di media sosial. Nah, yang kedua, kita akan menerapkan 4 fondasi berpikir komputasional supaya kita bisa mengidentifikasi berita di media sosial. Nanti kita pelajari apa itu 4 fondasi berpikir komputasional. Dan yang terakhir kita akan membuat sebuah produk. Nah, apa produknya itu? Kita membuat diagram atur tentang bagaimana caranya kita mengidentifikasi berita hoax atau berita palsu. Ice breaking ini namanya konsentrasi terbalik. Jadi lakukan instruksi terbalik dari yang saya katakan. Contoh, jika saya katakan berdiri maka duduk. Jika saya katakan ke kanan maka kiri. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Duduk. Duduk. Berdiri. Duduk. Ke belakang. Ke kiri. Ke depan. Jangan ikuti saya, ikuti instruksinya. Ke depan. Ke kiri. Ke kanan. Berdiri. Oke, terima kasih
akan mulai kenalan berkonsep yang saya bilang tadi. Ada 4 konsep dalam berpikir komputasional. Nah, ini konsep ini nanti yang akan kita pakai untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu berita apakah dia benar atau palsu atau hoax. Kita lihat yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir seperti komputer. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, betul sekali ya. Berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan masalah yang kompleks, membaginya menjadi hal-hal yang kecil dengan pola pikir seperti komputer. Ada 4 bagian. Yang pertama namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kita memecah masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Contoh, ini ada bunga. Kita akan tulis masalah. Apa bagian-bagian kecil dari bunga ini? Gabusnya, apalagi? Bunganya, apalagi? Potnya, daunnya. Nah, ini namanya memecah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, paham sampai itu? Kita lanjut yang kedua, pengenalan pola. Jadi setelah kita identifikasi, kita mencari pola yang sama dari sebuah masalah atau beberapa masalah. Misalnya ada 2 kasus pengiriman berita bohong dengan kasus berita palsu di TV dengan kasus berita bohong di HP. Ada 2. Kita cari polanya yang sama, misalnya menggunakan judul yang sangat emosional, misalnya menggunakan iming yang aneh seperti itu. Ya, itu namanya pola yang sama. Lanjut kita ke abstraksi. Apa itu abstraksi? Kenapa? Fokus pada. Ya, setelah kita potong-potong menjadi hal yang kecil, kita cari hal yang sama, pola yang sama, kita saring lagi hal-hal yang penting dari sebuah masalah itu atau beberapa masalah. Kita cari hal-hal yang paling penting yang berlaku untuk semua masalah tersebut. Itu namanya abstraksi. Kemudian yang keempat, algoritma. Nah, setelah kita dapat abstraksinya, hal-hal yang penting kita lakukan atau langkah kita dalam menyelesaikan sebuah masalah di dalam bentuk solusi. Dan tentunya harus berurutan dari mulai melakukan aktivitas sampai ke selesai. Untuk lebih pahamnya kita akan lihat satu contoh masalah. Kita kembali ke masalah utama itu tadi, yaitu bagaimana cara kita memastikan sebuah postingan benar atau salah. Bagaimana cara kita memastikan sebuah postingan benar atau salah? Saya akan tuliskan di sini masalahnya. Bagaimana cara kita memastikan benar atau salah. Nah, kita lakukan 4 tahapan berpikir komputasional tadi. Yang pertama tadi apa? Komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat apa tadi? Algoritma. Mari kita lakukan 4 tahapan ini untuk mencari solusi dari ini. Bagaimana cara kita memastikan sebuah postingan benar atau
Salah. Kita lihat langkah yang pertama yaitu dari waktu posisi. Nah, apa yang pertama kalian lihat ketika menerima sebuah postingan atau berita? Apa yang pertama lihat? Judul, ya, betul sekali. Judul. Ada yang lain? Silakan. Gambar, ya betul, gambar. Ada yang lain? Silakan. Sumber berita, betul sekali. Ada yang lain? Silakan. Siapa penyebabnya? Siapa? Penyebabnya. Siapa penyebabnya? Masih ada yang lain? Ya silakan. Ada link? Ada linknya. Ada link. Nah, ini. Coba perhatikan tempat postingan atau berita ini. Cari ciri-ciri yang umum dari berita ini atau pola yang sama dari 4 berita ini. Lakukan secara berkelompok. Silakan berdiskusi. Cari apa pola atau ciri-ciri yang sama dari 4 berita ini. Silakan diskusikan dengan temannya. Kira-kira sudah ditemukan? Sudah? Sudah. Ya, saya akan cek. Silakan kelompok 4. Apa kira-kira yang sama dari berita ini? Tidak ditemukan di media berita resmi. Tidak ditemukan di? Media berita resmi. Tidak ditemukan di media berita resmi. Apalagi kelompok ya kelompok silakan. Sumber tidak jelas, betul sekali ada sumbernya tidak jelas. Ada lagi? Kelompok 4 silakan. Bisa kelompok 3 ya? Judul yang menggunakan huruf kapital dan huruf logatif. Judul menggunakan huruf kapital dan provokatif. Contoh seperti ini, Gubernur negara akibat banjir di jam-jam ini. Judul kapital dan provokatif. Ada yang bisa tambahkan? Silakan kelompok 5. Maaf, Isi berita mempengaruhi emosional. isi berita. Contohnya apa? Iya, rumah ya, pasti orang tertidur. Apa lagi? Yang berhubungan marah. Iya, benar. Pasti orang marah ya. Iya. Sekarang kita sudah dapat bagian-bagian kecilnya itu dengan posisinya. Kita sudah dapat juga polanya. Sekarang kita akan lakukan abstraksi. Sekarang saya kasih waktu lagi 3 menit setiap kelompok itu diskusi. Cari informasi yang paling penting dari 2 ini, yaitu dengan posisi dengan pola. Cari informasi yang paling penting dari ya. Pokoknya dia berlaku semuanya. Teks, gambar atau video.
sumbernya. Cek pada media berita yang resmi. Ya, Cek pada media berita yang resmi. cek pada media. Temukan berita yang valid dan ulang. Temukan berita yang valid dengan Dan ulang. temukan. Setelah kita dapat langkah-langkah atau informasi yang paling penting yang berlaku ke semua jenis berita, baik itu teks, gambar atau video. Sekarang di dalam kelompok kalian, kalian akan membuat diagram alur atau flowchart tentang anti hoax yang sederhana. Sebelum itu saya akan bagikan lembar kegiatan kalian. Jadi saya akan kasih gambaran tentang cara membuat diagram alur. Di sini kita akan menggunakan 4 simbol. Yang pertama kita gunakan oval. Ini ada contohnya oval ya. Oval. Ini untuk aktivitas memulai dan mengakhiri. Dan kita gunakan simbol persegi panjang. Ini untuk aktivitas proses atau langkah-langkah atau tindakan. Misalnya contoh membaca judul berita. Nah, di sini dalam kotak kita bisa isi membaca judul berita. Nah, secara berkelompok kalian akan membuat diagram alur yang sudah saya jelaskan tadi berdasarkan ini abstraksi yang sudah kita temukan bersama-sama. Saya kasih waktu 20 menit untuk membuat diagram alur sesuai dengan hasil abstraksi kita. Silakan gunakan gadget kalian, HP kalian untuk mencari informasi atau membuat contoh diagram alur, ya. Butuh bantuan kah? Oh, tinggal dirapikan ya. Coba saya lihat. Oke, mana tanda panahnya yang ini, nak? Oke, bagaimana tugas kalian? Oke, nah sekarang silakan ditulis nama anggota kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5. Silakan ditulis anggota kelompoknya, ya. Setelah itu hasil karya kalian itu diagram alur tadi flowchartnya nanti ditempelkan di dinding dekat kelompok kalian masing-masing, ya. Setelah ditempelkan nanti saya akan suruh bergantian setiap kelompok untuk melihat memeriksa hasil karya temannya dan dikomentari hasil karya temannya, ya. Kaki lagi bentek-bentek itu. Bagaimana menurutmu tentang hasil karya dari kelompok 1? Bagus Pak, rapi, cuman kurang mencolok intinya. Tapi masih bagus, dibaca pasti bisa jelas ditangkap. Bagus Pak, karena garisnya rapi. Iya. Biar rapi. Apalagi bisa dimengerti tidak itu? Oke, hari ini kita sudah membuat flowchart tentang bagaimana kita mengidentifikasi berita bohong di media sosial. Kalian hari ini telah membuat diagram alur yang membantu kita mengidentifikasi berita di media sosial. Apakah berita itu benar atau salah dan bagaimana kita menyikapinya, harus diteruskan atau tidak diteruskan. Oke, seperti itu. Nah, sebagai refleksi kita, bagian mana dari berpikir komputasional yang paling kalian sukai? Ya, kelompok 5. D,
berpikir. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat membuat diagram alur atau flowchart dibanding hanya menghafal langkah-langkah? Oke, silakan. Kita dapat mengenali tahapan-tahapan berpikir sebelum kita mengambil keputusan pengguna dalam proses pengawasan. Dapat mengenali tahapan-tahapan berpikir sebelum mengambil keputusan yang benar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, jadi kesimpulannya adalah apa? Hoax atau berita palsu dapat dicegah dengan berpikir kritis dan sistematis. Yang kedua, flowchart atau diagram alur membantu kita berpikir seperti komputer. Yang ketiga, jadilah penyaring informasi bukan penyebar hoax. Itu yang kita lakukan tadi dengan diagram alur, membuat diagram alur. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Ada pertanyaan? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya harap kalian semua sehat-sehat semua. Dan ingat, jangan sebarkan berita hoax. Oke, silakan Ananda menurut kita sebelum kita istirahat. Siap. Kalau kita belajar, mari kita berdoa. Jangan dimulai. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam. Selamat istirahat ya. Oke, silakan istirahat. Sampai jumpa di pertemuan